Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel yang selalu menghibur kalian, yaitu Cak Odas Nonton. Film yang akan kami rangkum kali ini adalah Monster Hunt, yang dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang hubungan dekat antara manusia dan monster. Jadi bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita ke filmnya. Pada awalnya, para monster dan manusia hidup berdampingan, hingga pada akhirnya manusia menguasai dunia dan mengusir para monster. Selanjutnya terlihat pertarungan antara dua kubu monster yang ternyata raja dari mereka sudah mati dan harus digantikan. Sang raja baru memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang semua pasukan raja yang lama. Maka dari itu dengan terpaksa sang ratu raja lama beserta para pengawalnya harus melarikan diri ke pemukiman manusia karena harus melindungi anak yang berada di kandungannya. Kemudian terlihat suatu desa dan seseorang pria yang bernama Tian Yin yang merupakan kepala desa di sana. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Xiao. Tian Yi yang merupakan kepala desa di sana selalu mendapatkan intimidasi dari para warganya. Hal itu terjadi karena para warga menganggap bahwa kepala desa di sana hanya ayahnya Tian Yi yang sudah pergi entah kemana. Maka dari itu jabatannya diturunkan kepada Tian Yin. Tetapi para warga di sana masih belum bisa menerima kenyataan bahwa yang diutus menjadi kepala desa baru adalah Tian Yin. Saat di rumah Tian Yin, sang nenek menceritakan tentang kepergian ayahnya. Ayahnya sangat disegani oleh para warga karena merupakan pendekar dan pembasmi para monster. Sementara itu di kerajaan, sang raja membahas tentang anak monster yang dikandung oleh ratu monster. Dia menyuruh para prajuritnya untuk menangkap anak tersebut beserta monster-monster lainnya. Saat Tian Yin sedang santai di halaman rumahnya, tiba-tiba sepasang suami istri yang sudah cukup tua menghampiri dirinya. Tian Yin yang merasa kasihan menawarkan kepada mereka untuk beristirahat di rumahnya. Tetapi ternyata seorang wanita yang bernama Xiaolen membuntutinya dari belakang dan ternyata sepasang suami istri tersebut merupakan monster pengawal ratu yang sedang melarikan diri. Dan Xiaolen ini merupakan pemburu para monster tersebut. Mereka terlibat pertarungan, namun akhirnya monster tersebut berhasil ditangkap oleh seorang pria yang merupakan pemburu monster juga. Setelah para monster itu ditangkap, kini hanya tersisa Tian Yin dan Xiaolen yang di rumah itu. Xiaolen meminta kepada Tian Yin untuk ikut beristirahat hanya satu malam. Tetapi sebelum mereka tidur, Tian Yin diikat di bagian tangan dan kakinya sebagai jaga-jaga jika dia akan berbuat mesum. Pada saat mereka tertidur pulas, tiba-tiba Tian Yin diculik oleh ratu monster tersebut dan meminta tolong untuk merawat anaknya. Dengan begitu ratu monster tersebut memberikan janin anaknya kepada Tian Yin dengan memasukkan janin tersebut ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian monster jahat yang sedang memburu bayi itu datang dan bertarung dengan ratu tersebut. Tapi untungnya Xiaolen langsung membantu mereka dan mereka berdua pun berhasil kabur. Hey! Tetapi sayangnya sang ratu monster itu tidak terselamatkan dan mati. Setelah kembali ke rumah, Tian Yin yang sudah mempunyai janin di perutnya sangat kebingungan dan takut.
Xiaolen menyarankan dirinya untuk menunggu janin itu hingga menjadi anak. Saat perbincangan berlangsung, tak sengaja Xiaolen menginjak ranjau milik nenek Tianyin dan membuat dirinya harus terkurung. Tianyin langsung bergegas untuk meminta tolong kepada sahabatnya Xiao. Tapi ternyata sahabatnya selama ini adalah seorang monster. Dan para warga di sana ternyata semuanya adalah monster. Sang raja datang dan menangkap para monster itu dan langsung membakar habis pemukiman desa di sana. Xiaolen dan Tianyin memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang aman. Saat di perjalanan, mereka berkunjung ke suatu restoran dan makan di sana. Tetapi tak diduga Luogang yang merupakan pemburu monster yang tadi ada di restoran itu. Mengetahui hal itu, Tianyin langsung kabur bersama Xiaolen. Tapi mereka kembali dihadang oleh monster besar yang mencari bayi itu. Xiaolen berusaha menghalaunya dan menahan monster tersebut. Dengan cerdik, Xiaolen meminta bantuan Luogang untuk menyerangnya. Dan pada saat Luogang tengah sibuk membantai monster itu, mereka berdua langsung kabur dan meninggalkan Luogang sendirian. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat di suatu penginapan. Di penginapan itu terdapat pengawal ratu yang menyamar sebagai pasangan suami istri. Namun dengan sigap Xiaolen langsung menangkap mereka. Dan ternyata bayi yang dikandung oleh Tianyin sudah akan keluar. Xiaolen yang kebingungan membawa peralatan dan menebak-nebak bayi tersebut akan keluar lewat mana. Dan ternyata bayi itu keluar dari mulut Tianyin. Bayi itu sangat lucu dan kemudian mereka mengurus bayi itu seperti mengurus anaknya sendiri. Mereka membawa bayi itu ke suatu tempat yang aman. Lalu Tianyin merawat bayi itu dengan memberinya makanan buah-buahan agar setidaknya bayi itu tidak seperti monster pada umumnya. Dan pada saat bayi tersebut memakan buah, ternyata biji yang di dalam buah itu dia muntahkan dengan sangat kencang hingga membuat pos di sekitar sana sampai rubuh. Mereka sangat bahagia mengurus bayi itu. Kehangatan mereka seperti keluarga yang benar-benar mencintai satu sama lain. Hingga pada suatu hari tiba, mereka harus menjual bayi itu karena sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusnya. Tianyin merasa cukup berat untuk melepaskan bayi itu yang padahal bukan anaknya sendiri. Saat mereka sudah menjualnya, mereka kembali kepikiran tentang bayi itu. Dengan begitu, Tianyin dan Xiaolen langsung kembali ke tempat penjualan tadi. Tapi sayangnya mereka telat karena bayi itu sudah dikirim ke kerajaan untuk dijadikan sebagai makanan. Di sana para monster dijadikan makanan untuk para tamu undangan raja. Dan kini giliran bayi tersebut untuk dimasak di penggorengan. Pada saat dimasukkan, bayi itu tidak mengalami kesakitan sama sekali. Malahan bayi itu menikmati penggorengan tersebut seperti kolam renang. Di sisi lain, dua monster pengawal ratu menyamar sebagai tamu undangan para raja. Tamu undangan tersebut sudah siap di kursi yang sudah disediakan dan menyantap beberapa makanan yang sudah jadi. Dan sang raja memberitahu kepada para tamunya bahwa akan ada hidangan yang sangat spesial. Yang maksudnya adalah si bayi ratu monster itu. Xiaolen dan Tianyin sudah sampai di gerbang kerajaan tersebut. Tetapi dia tidak bisa masuk karena tidak tahu kunci untuk membukanya. Hingga akhirnya mereka memukul kunci tersebut hingga terbuka. Setelah mereka masuk, mereka menemukan para warga dan sahabat Tianyin yang terkurung di sana. Di sisi lain, para koki kerajaan itu masih bersusah payah untuk menggoreng bayi tersebut.
Koki itu mencoba untuk mengukus bayi tersebut, namun hasilnya tetap sama saja. Xiaolen dan Tianyin yang berusaha membebaskan para monster di sana, kedatangan penjaga kerajaan yang langsung menyerang mereka. Xiaolen meminta Tianyin untuk kabur dan mencari bayi itu, tapi Tianyin menolaknya dan memilih untuk bersama-sama. Sampai akhirnya penjaga itu mampu mereka kalahkan, dan monster yang terkurung akhirnya bebas. Saat tengah mencari bayi itu, ternyata nenek Tianyin ditemukan di tumpukan sayur dan mengumpet di sana. Sementara itu, Koki yang sudah nyerah dalam menyajikan bayi itu menyerahkan bayi tersebut sebagai hidangan dengan utuh dan masih hidup. Hanya saja kepala yang ditonjolkannya. Tak lama kemudian Xiaolen menemukan bayi itu dan langsung menariknya dari hadapan para tamu undangan. Xiaolen yang berusaha menyerangnya diikat oleh ajudan raja bersama nenek Tianyin. Raja itu meminta kembali bayi tersebut kepada Tianyin. Hingga akhirnya Tianyin keluar dari persembunyiannya dan menembak raja itu menggunakan bulut bayi yang berisi biji buah-buahan. Hingga sang raja tersebut tertembak dan ternyata raja tersebut adalah monster. Dia menggunakan beberapa lapis kulit manusia untuk menyembunyikan identitas aslinya. Monster tersebut ngamuk dan melempar pisau tepat ke arah Tianyin dan membuat Tianyin mati di tempat. Melihat Tianyin tertusuk, bayi itu langsung mencabut pedangnya hingga tangan bayi itu berdarah dan menetes ke dalam tubuh Tianyin dan pedangnya. Karena hal itu, Tianyin mampu hidup kembali bersama pedang yang berubah menjadi api. Kemudian Tianyin menyerang monster itu hingga mati. Akhirnya bayi itu berhasil dan film diakhiri dengan perpisahan antara bayi itu dengan Tianyin. Sebelum berpisah, Tianyin memberikan nama kepada bayi itu dengan sebutan Wuba. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa Caodas mengingatkan kembali kepada kalian, support terus channel ini dengan cara berlangganan atau sekedar like video ini akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.